orang itu ketika berbuat kebaikan itu koyok gak patek kerasan, tapi lek ngelakoni elek itu seneng dan tidak ada rasa menyesal. Itu adalah satu nopo bentuk i'rabnya Allah, bentuk Allah itu sedang nopo tidak suka kepada hamba tersebut. Makanya kita alhamdulillah bisa berkumpul seneng-seneng itu wis luar biasa. Para konco sedaya yang sangat kaula muliakan, kita teruskan nasihatnya Imam Ghazali kepada kita. Ayyuhal walad, kam min layalin ahyaitaha bitikraril ilmi wa mutala'atil kutubi wa harramta ala nafsika an-naum. Wahai anakku, berapa banyak malam-malam yang engkau itu gunakan untuk belajar ilmu, untuk tikrar, mengulang-ulang, deres ilmu, membaca kitab-kitab. Bahkan engkau mengharamkan dirimu untuk tidur. Wis ngantuk-ngantuk dipaksa melek karena ingin ngaji. La a'lamu ma kana al-ba'itha fihi. Saya tidak tahu apa motivasimu untuk melakukan itu. Di motivasi ini kita itu mengupayakan malam untuk melek tadi itu motivasinya apa? Jadi makanya motivasi dari semua semua kegiatan kita niku nanti yang akan ditanyakan oleh Allah. Misalkan yaitu yang disebut dengan niat. Nah, niat itu adalah bagian dari motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Ingkana naila arodi dunya wa jalba khutamiha wa tahsila manasibaha wa mubahata 'alal aqran wal amsal fawailun laka tsumma wailun lak. Ketika motivasinya itu adalah untuk mendapatkan kekayaan dunia, untuk mengumpulkan jadwal khutamaha, mengumpulkan nopo pundi-pundi kekayaan, wa tahsila manasibiha, untuk mendapatkan derajat atau pangkat, wal mubahata 'alal aqran wal amsal, kemudian motivasinya adalah biar bisa berbangga-bangga diri dengan orang-orang lain atau dengan orang yang sepadan wal amsal. Maka kalau motivasi yang membangkitkan itu adalah hal itu, jadi melekan ben iso oleh nopo derajat dunya, ngaji sinau ben untuk mendapatkan keduniaan motivasinya, maka fawailun laka tsumma wailun lak. Wis ngono iku cilaka ngono iku. Wa in kana qasduka fihi ihya asyari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdhiba akhlaqika wa kasron nafsi al-ammarati bisu fatubalaka tsumma tubalaka. Tapi kalau motivasinya itu adalah untuk menghidupkan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariatnya Nabi itu kita bisa menegakkan, dicoro menegakkan itu ya bisa ngelakoni ibadah kita itu dengan baik, dengan benar, itu jenenge menegakkan syariah. Wa tahdhiba akhlaqika, dan untuk nopo memperbaiki akhlakmu, memperbaiki akhlak. Wa kasron nafsi al-ammarati bisu, dan untuk mematahkan atau untuk melawan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Dan motivasinya itu, maka fatubalaka tsumma tubalaka. Wis beruntung. Wis orang kalau motivasinya itu pasti dia akan menjadi orang yang beruntung. Walaqad sadaqa man qala syi'ran, maka pantaslah ada sebuah syair yang mengatakan demikian. Syahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i.
Syahrul uyun, jadi melekan yang kita itu gunakan untuk tidak ada tujuan kepada Allah. Jadi kalau nak motivasi lillah sama sekali, maka doa sia-sia. Wabuka uhunna li ghairi faktika batil. Dan tangisan kita, yang tangisan kita itu tidak dikarenakan kehilangan Allah, maka itu adalah tangisan yang sia-sia, yang batil. Artinya bahwa sesuai dengan penciptaan kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalau orang itu melekan yang itu tidak ada hubungannya dengan beribadah kepada Allah, atau orang menangis itu tidak karena kehilangan Allah, karena kehilangan Allah itu nangis, yo nangis itu mergo ketun nglakoni maksiat, itu jenenge tangisan karena Allah. Dan nangis mergo diputus pacar itu ngoten-ngoten niku. Nah itu lek teng mriki niku bagian dari buka uhunna li ghairi faktika, ngoten niku batil. Artinya tinggane napa paragraf ini yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali, semua kegiatan kita itu harus punya motivasi yang baik. Motivasinya itu semuanya harus lillah, harus karena Allah. Dengan motivasi itu maka kegiatan-kegiatan kita itu nanti tidak ada yang sia-sia apapun bentuknya. Jadi masih kaya Pak Chandra nyupir ngono kuwi ya motivasinya ya kudu dibangun ulang. Misalkan orang budal kalau motivasi popo itu ya malah kaya artinya cara nilainya itu kurang. Nah, jadi ya ono manfaat tapi nilainya kurang. Tapi kalau motivasinya dibangun itu nanti bisa mempunyai nilai yang lebih. Misalkan wong nyebut gawe niate nyukupi keluarga ben gak sampai jaluk-jaluk. Itu bagian dari ibadah, nglakoni kewajiban. Nah, terus misalkan kadang merokok ya kudu dimotivasi. Kudu dimotivasi. Ngerokok ben jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Lek wong gak ngerokok iku lek stres gak duwe pelampiasan. Gak duwe pelampiasan nggih. Akhirnya lek ono pelampiasane iku malah gak gampang loro, karena kebanyakan penyakit itu kebanyakan disebabkan karena stres. Nah, wong stres lek wong gak lek ngerokok lak duwe pelampiasan, lek gak ngerokok kan gak duwe pelampiasan. Ngono jarine. Jarine sing ngerokok niku. Lek jare kula ya ora. Ngerokok malah stres kok. Mulai seneni apa bojone malah stres. Nah, macam-macam. Jadi yang penting itu motivasinya harus lillah. Lillah. Lah semuanya budal ngaji termasuk ini orang berangkat ngaji itu berat. Berangkatnya berat. Itu ninggane seneng. Budalnya mesti abot kabeh niku. Wis gak gurune, gak muride, arek ngaji sore, gurune budal ya abot. Itu tuh kene ya seneng. Soalnya setan ku mesti ngandoli pas budal. Les ini belas dari digandoli. Paling kok digandoli mripate. Di artinya sudah digandoli ngoten-ngoten. Nah, artinya bahwa niatan motivasi untuk semua kegiatan kita itu harus selalu dibangun. Kaya mangane di awal kitab niat itu disebutkan sebuah kisah. Sinten ada orang zaman Bani Israel itu ketika dalam musim paceklik tidak ada makanan di daerah itu, melaku nok gene
embong ngidai kerikil-kerikil sampai ngomong ini, seandainya kerikil-kerikilnya adalah makanan, akan aku sedekahkan pada orang-orang di kampungku. Ternyata nopo niatnya itu, nopo niat ingin sedekah itu ternyata oleh malaikat langsung ditulis, dan ditulis dengan pahala yang sempurna bahwa dia telah bersedekah dengan makanan kepada orang-orang di kampungnya. Meskipun orang kampung itu tidak merasakan mergo niate, tapi ternyata orang itu mendapatkan nilai karena niatnya. Makanya niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu seringkali lebih baik daripada perbuatannya. Karena kalau perbuatan itu kadang campur mbek riya, campur mbek sum'ah, campur mbek ujub. Tapi lek niat itu mesti ndak ada campuran. Makanya murni. Saku meneh tak sedekah, wis niat itu. Begitu ndek kono arepe sedekah wis nyemplungne. Waduh, kok sepi kono wong. Nggih. Sik ngenteni gue kota amal liwat. Napa gak ket mau kok ngenteni kota amal liwat. Engko gak penak aku lek ana kota amal gak nyemplungi. Nah, berarti kan ono kata-kata gak penak. Nah, gak penak itu berarti bagian dari nopo pandangan dari manusia. Nah, pandangan manusia itu dadekno amal gak patek ikhlas. Tapi niate nyemplungi, niate nyemplungi wis ikhlas wis resik. Nah, begitu nyemplungi itu amale bermasalah. Jadi makanya niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu seringkali lebih baik daripada perbuatannya, daripada amalnya. Terus tambahan sedikit dari Imam Ghazali itu, ayyuhal walad aish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufaraqah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Wahai anakku, hiduplah sakarepmu, sakarepmu. Fa innaka mayyit, karena kamu nantinya pasti mati. Wa ahbib man syi'ta, cintai siapapun yang kamu mau, apapun yang kamu mau. Bahasa ini mal itu yo iso barang, iso menungso. Opo seneng sepeda motor sakarepmu, seneng motor model opo sakarepmu, seneng omah model opo sakarepmu. Fa innaka mufaraqah, karena kau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal masyita, beramallah sakarepmu. Fa innaka majziyun bi, karena pasti engkau akan dibalas dengan sesuai dengan amal perbuatanmu itu. Di nasihatnya Imam Ghazali ini memberikan gambaran kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan itu punya resiko. Kita hidup itu pasti akan mati. Makanya karena akan mati itu ya urip sakarepmu kowe te model lopo sama mesti mati. Pasti mati itu pasti. Nah, makanya sing sakjane jenis titiknya itu pada matinya itu, bukan hidup sakarepmu itu. Artinya kalau memang kamu mati, maka uripmu itu ya dikendalikan. Lek kamu akan berpisah dengan apapun, maka lek mencintai yojo nemen-nemen. Mane wong seneng nemen-nemen juga oleh. Barangku lek kenemenan ora oleh. Mangane wong seneng kenemenan iku mesti kok akan kecewa. Misalkan wong seneng karo karo seseorang, ternyata dia mengecewakan, itu kan dia kan koyo wong arek nom pacaran niku, terus mari ngono diputus, mari ngono bunuh diri. Itu berarti gak iso move on. Itu terlalu, ini tidak boleh terlalu. Gampang harus diputus yo, kesempatan golek meneh. Wa'mal masyita, wis kamu arep nglakoni apa wae sakarepmu, karena semua amal kita itu pasti akan dibalas. Apik dibalas apik, elek dibalas elek, itu pasti.
niku dawuh Imam Ghazali yang semoga kita juga ikut ternasehati dengan dawuh-dawuh beliau. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan berkaitan dengan sholat Jumu'ah. Sholat Jumu'ah. Kemarin sholat jamaah sudah selesai, sekarang sholat Jumu'ah. Syurutu sholatil Jumu'ati. Syaratnya sholat Jumu'ah itu ada 6. Fa idza ikhtalla syartun minha lam tasihha 'alal mu'tamad. Syaratnya Jumu'ah itu ada 6. Kalau salah satunya itu tidak terpenuhi maka tidak sah. 1. Antuqoma fi khittatil baladi. Jumat itu atau Jumu'atan itu dilakukan di dalam negara. Di dalam negara. Balad itu kalau terjemahnya langsung itu negara. Kalau dulu memang negara itu ya ada pusat pemerintahan, jadi ono pengadilane, ono nopo polisine, keamanan tentaranya, ada pasarnya. Nah, itu batasan. Lek ndelok batasan seperti itu, kira-kira balad itu ya kelasnya kecamatan. Kelasnya kecamatan. Nah, lek kelasnya kecamatan nggih sak ngantang ki sing oleh Jumatan mek sak gentok. Nggih, lek anu sak gentok. Lek sak gentok wah yo dane wong setahun cuma nang gini kaum merjo ngono nggih. Itu kalau barat itu begitu. Jadi gambarannya begitu. Nah, ai antuqama fi makan la yajuzu fi qasr salati lil musafir. Nah, batasannya itu begini. Kalau barat yang dimaksud itu yang di sini di satu tempat yang dia tidak diperbolehkan qasar sholat. Nanti ketika dia jadi musafir itu dia qasar sholat di tempat itu tidak boleh. Jadi harus sudah keluar dari wilayah itu jenenge barat. Misalkan metu kini ya berarti lebu Satri misalkan. Satri berarti kan daerah Kasembon. Jadi batasannya kalau dulu itu begitu. Kalau mungkin semakin karena semakin banyaknya orang, semakin butuhnya tempat itu semakin tidak cukupnya satu tempat itu, akhirnya banyak Jumatan di beberapa hampir di semua desa itu pasti ada, bahkan setiap desa itu lebih dari satu. Kaum merjotek mesti itu papat nih 5. Kaum Ngemplak, Baitur Rahman, Baitur Rahim, Rifai, Sondel. Nah, 5 itu sak desa. Nah, maka nanti masuk dalam hukum yang berkaitan dengan ta'adud. Ta'adud itu berbilang. Jadi satu desa itu lebih dari satu Jumatan itu boleh apa enggak? Nah, itu nanti dilihat diantaranya, nanti di belakang ada insyaallah. Diantaranya kalau masjid itu sudah tidak cukup, boleh ada di masjid lain mengadakan Jumatan. Tidak cukup, atau sajane cukup tapi musuhan. Sijine wis kowe gak wong loro gak iso wong kene RT kene karo RT kene iki musuhan gak rukun. Akhirnya nggih Jumatan dhewe-dhewe ku ya oleh. Jadi penyebabnya itu karena penuh atau karena musuh. Jadi ternyata ya oleh akhirnya. Nanti bakal Jumatan ya. Ya, terus yang kedua, antusolliya jama'atan, harus
dilaksanakan dengan cara berjamaah. Wa tajibu al jama'atu fir raqatil ula ilal firaq minas sajdatih tsaniyah. Tadi jamaah itu batasannya jadi mulai rakaat yang pertama sampai selesainya sujud yang kedua. Jadi sampai wa tajibu al jama'atu fir raqatil ula ilal faraghi minas sajdatih tsaniyah. Jadi rakaat pertama itu harus sampai sujud yang kedua. Itu kan rakaat pertama kan itu. Kalau sudah berdiri berarti itu sudah rakaat yang kedua. Yes. Misalkan begini, falau nawau al mufaraqata ba'daha wa kamaluha furoda ila nihayatiha sohat al jumu'atu. Nah, jamaahnya itu minimal kudu mulai rakaat awal satu rakaat niku harus selesai. Misalkan imamnya gak tepat, waduh imamnya sawe iku lek mel rakaat nomor loro bahaya kesel iki surate Baqarah misalkan. Kok nomor loro napa surat Ali Imran wis iki sebelenger iki. Akhirnya jamaah niku kabeh setelah setelah sujud yang kedua sujud kedua rakaat yang pertama iku mufaraqah. Mufaraqah berarti misah teko imam. Nah itu Jumatan sah. Jadi pokoknya minimal satu rakaat itu memang harus bareng dengan dalam keadaan jamaah. Lain mufaraqah berarti kan wis gak jamaah kabeh. Imamnya salat dhewe, liyane wis mari salam wis ngopi-ngopi nang mburi. Imam wis gurung mari imam. Jangan ketahuan akhirnya mufaraqah kabeh. Nah itu nanti Jumatannya sah pokoknya wis mari sujud yang kedua. Tapi lek mufaraqahnya itu masih belum sampai sujud yang kedua. Misalkan sik maca surat suwe gak moro-moro makmum mufaraqah kabeh. Nah itu Jumatannya tidak sah. Yang ketiga, ayya antakuna al jama'atu arba'ina. Jamaahnya harus jumlahnya 40. 40 itu siapa? Ahroron merdeka. Merdeka apa? Zukuron harus laki-laki. Balighina harus sudah balik. Mustautina harus penduduk setempat. Mustautin. Jadi misalkan 100 jumlahnya, sing penduduk sempat mek 7, mek 7 kakak. Jadi liyane musafir kabeh. Nah itu yang pakai pendapat yang 40 ya enggak sah Jumatannya. Nah, ini kalau yang pakai pendapat yang 40 enggak sah Jumatannya. Jadi harus kan 40 itu harus itu kudu merdeka, kudu laki-laki, kudu balik, kudu mustautin. Nah makanya ada beberapa pondok itu lek mari Jumatan sholat zuhur. Nanti lek sing pakai pendapat yang ketat 40 orang ini, pondok-pondok kan pondok-pondok itu kan bukan mustautin. Santri itu kan tidak mustautin. Santri itu kan dia di situ tinggal selama belajar saja. Mustautin itu ya penduduk. Nah kalau dia hanya belajar saja meskipun 10 tahun itu ya bukan mustautin, maka tidak dianggap sah. Maka harus ditambah dengan harus diganti dengan sholat zuhur. Maka ada beberapa pondok-pondok itu yang setelah Jumatan sholat zuhur. Nah, tapi ada beberapa pendapat. Jadi ada waqtalafal ulama fil adati alladhi tan'aqidu bi al jumu'ah ala arba'ati asyar qaulan. Ada 14 qaul yang berkaitan dengan jumlah jumlahnya jumlahnya orang yang Jumatan. Satu orang itu cukup. Bahwa qaulu Ibnu Hazm. Jadi menurut Ibnu Hazm cukup wong siji ku sah. Wong siji khutbah piye? Sing dikhutbahi sapa? Wong siji. Yang kedua, itnani kal jamaah yes wong loro tok iku wis sah. Wa qaulul nakhoi wa ahlu zahir.
Yang ketiga, itnani mal imam, 2 ditambah imam, berarti ada 3. Wa qaulu Abi Yusuf wa Muhammad wal Laits, madhabnya Abu Yusuf, madhabnya Muhammad, madhabnya Al-Laits. Terus yang keempat, 3 orang bersama imam, berarti 4. Wa qaulu Abi Hanifah wa Sufyan ats-Tsauri, pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Terus yang kelima, 7 orang, itu pendapatnya Ikrimah. Yang selanjutnya 9 orang, itu pendapatnya Robi'ah. Selanjutnya 12 orang bersama imam, berarti 13 orang, yaitu pendapatnya Imam Malik, Imam Robi'ah di dalam kitab Ar-Riwayah. Jadi kenapa kok pendapatnya itu berbeda-beda? Karena dulu itu pada waktu Kanjeng Nabi khutbah, itu ada pedagang yang datang. Lek wong dhisik ku lek pasar lah teko koyo saiki pasar no. Pasar itu dulu ndak manggon, ndak ada pasar manggon. Pasar itu mesti wong nopo datang dengan membawa dagangannya. Jadi nopo lek tengene di Quran itu nopo di ila fi Quraisy ila rihat syita wa shaif begitu. Jadi ada mengadakan perjalanan untuk berdagang pada waktu musim syita niku penghujan, shaif musim kemarau. Dan itu jadi ada rombongan pedagang. Nah, ngoten niku ketika rombongan pedagang itu datang, Kanjeng Nabi sik khutbah, walah buyar kabeh niku. Dadi wong sing sik Jumatan iku buyar. Terus sahabat takoki, mari Jumatan, napa wae Jumatan kok buyar? Oleh Jumatan itu ben Jumat lah wonten Kanjeng Nabi. Ben Jumat wong rumahan lek pasar niki. Mboten mesti niki. Lek mboten lek awake dhewe gak metu gak ketinggalan, malah ketinggalan pasar. Lek Jumatan ben sik ketemu meneh. Jadi sahabat itu alasannya ngono ketika buyar niku. Nah, sehingga ketika buyarnya itu macam-macam pendapatnya. Ono masih hanya tinggal 3 orang. Ada yang mengatakan hanya tinggal 12 orang. Ada yang mengatakan hanya tinggal Kanjeng Nabi tok. Makanya dari perbedaan pendapat itu muncul, oh berarti Jumatan itu sah meskipun cuma 3 orang. Ada yang 1 orang, ada yang 12 orang dan seterusnya. Pun ada yang mengatakan 12 orang selain imam. Wawa qaulu Ishaq. Terus ada yang mengatakan 20, yaitu pendapatnya Imam Malik dari riwayatnya Ibnu Habib. Terus ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 40 beserta imam. Nah, itu pendapat yang paling kuat di dalam mazhabnya Imam Syafi'i, 40 itu. Ada yang mengatakan 50, itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Terus wa hukiyat an Umar bin Abdul Aziz, itu juga mengatakan 50. Ada yang mengatakan harus 80, yaitu pendapatnya Al-Marwazi. Terus yang terakhir jam'un katsirun bi ghairi hasr, wis pokoke akeh gak kena dihitung. Wis pokoke kudu akeh. Piro wis pokoke kudu akeh. Ana sing ngomong ngono iku. Nah, makanya untuk misalkan di daerah atau di tempat yang tidak memungkinkan jumlahnya itu 40, ya melok pendapat yang lain. Tapi lek melok pendapat itu kudu sak qodiyah. Sak qodiyah itu sak qodiyah. Apa ya? Lek salat ku ya mulai rukun, syarat, rukun sing sampai sing batano iki jenenge sak qodiyah. Lek wudu ya melok syarat, rukun dan yang membatalkan wudu jenenge sak qodiyah. Jadi gak kena misalkan wudu nopo basuhe melok Imam Syafi'i, batalone melok Imam Malik, iku ya gak oleh. Itu jenenge tidak satu qodiyah.
Nah, satu qadiyah itu boleh. Misalkan kalau memang ikut Imam Malik ya wis wudu'e harus kayak wudu'e Imam Malik. Jadi ya termasuk ngosoi, meratakan seluruh kepala. Nah, baru nanti yang membatalkan ikut Imam Malik. Itu berarti satu qadiyah. Salatnya yang ngono kudu satu qadiyah. Bun. Kayak napa? Kalau mazhabnya Abu Hanifah niku kotoran dari binatang yang halal dimakan itu tidak najis. Koyok teletong niku yo gak najis cara mazhabnya Abu Hanifah. Le mazhabnya Imam Syafi'i ndak. Kotoran baik itu binatang yang halal maupun yang haram tetap najis. Itu namanya beda kayak di mana? Kayak di Turki niku pakai nomor madhab yang resmi yang paling banyak dipakai madhabnya Imam Abu Hanifah itu di Turki. Kunci kontan. Hah? Kunci kontan. Ngombe-ngombe untuk orang lain. Itu melok madhab Imam Abu Hanifah yo juga apa-apa. Makanya kudu nopo banyak baca, banyak buka kitab, itu nanti akan banyak pengetahuannya. Fa inna qasu anin taqadha wudu'u ahadihim qabla salami batalat al-jumu'ati. Kalau kurang dari 40, ini mengikuti pendapat yang 40. Misalkan ada salah satu di antara jamaah itu misalkan ngepres sebanyak 40. Tiba sing siji niku sak durung salam wis batal. Nah gimana? Ya maka Jumatane batal. Pokoknya ada guyonan tebakan. Tebakan ini seandainya ini nopo ayo apa sing salate wong nang masjid niku salate wong sing di omah batal gara-gara batali wong siji nang masjid. Wong sing di omah iku salate batal kabeh mergo batali wong siji nang ngene masjid. Niki ana guyonan ngono. Nah, jawabane ngene. Misalkan Jumatan ngepres jumlahe wong 40. Wis mari ngono, mari Jumatan, mari iskat salam, ana wong siji niku gak salam. Wis niki mari napa? Mari ndonga tahiyat, terus mari ngono nggih syahadat sampai terus mesti ndonga duwawa. Liyane wis salam langsung buyar mulai kabeh. Lah ternyata durung sampai salam kepentut. Nah, ini batal dong. Jadi wong siji niku batal. Maka orang yang sudah di rumah tadi Jumatane gak sah kabeh. Nah, wis di omah tapi Jumatane gak sah kabeh gara-gara wong siji sing niki wau. Jadi sehingga yang 40 itu harus sah semua. Bila misalkan salah satunya kok ndak sah batal, maka ya Jumatane batal kabeh. Lek Arifah iki ana ya 40 nggih. Sing penduduk sing penduduk jam kudu mustautin. Sing mustautin niku. Gimana iki? Atau mana kok? Ya sesekali coba dihitung ya. Menang-menang ngono iku teko DCI terus ngitung. Tulis. Sing kok penduduk. Lek karo musafir ya wae. Misalkan orang penduduknya misalkan 40 ya berarti aman. Misalkan kurang kok 40 berarti nah cara sing pendapat yang kuat itu ndak sah. Malah lek lek khutbah ini masjid napa sing azannya cuma sekali ngono iku wis khutbah sawe wong 5. Ya pokoknya misalkan kalau tahu krungu di masjid pundi Manjuri ku sing napa wae Jumatan mek wong
telu piro. Nggih melok pendapat sing niku wau. Lek pendapat sing 40 jelas gak sah. Sing napa? Sing jan kepeksa gak mungkin 40 ya wis melok sing pendapat sing mek siji ae sah. Sebenarnya kudu ro. Jadi kita ikut pendapat itu harus tahu ini pendapatnya siapa. Karena nanti siapa yang akan bertanggung jawab. Terus antakuna syarat selanjutnya antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Semua kegiatan Jumat baik itu khutbah maupun sholatnya itu harus berada di waktu zuhur. Misalkan durung zuhur wis langsung munggah Jumatan, langsung munggah napa? Mimbar. Durung mlebu waktu zuhur. Isik begitu moro alhamdulillah langsung mlebu waktu zuhur, maka juga tidak sah. Jadi termasuk rukun-rukunnya khutbah itu kan termasuk maca hamdalah. Lah misalkan hamdalahnya itu di luar waktu zuhur atau sebelum waktu zuhur, maka jumatannya tidak sah. Kudu kabeh mlebu waktu zuhur. Atau misalkan mari khutbah durung sampai sholat Jumat tibae entek waktu zuhur mlebu asar. Nah, itu juga tidak sah. Jadi semua termasuk khutbah dan sholatnya harus masuk di waktu zuhur. Terus Allah yasbiqoha wala tuqarinaha jumu'atun fi dzalikal balad. Di daerah tersebut di daerah tersebut Jumatan itu tidak didahului atau dibarengi dengan Jumatan lain. Ya kan satu daerah ngoten iki. Wis aku ngomong nerjemahno balad yang ya. Wis satu daerah to ngomong. Iki Jumatan masjid, iki masjid Jumatan. Lah maka Jumatan ini sah kalau tidak terdahului atau dibarengi oleh Jumatan masjid yang satu balad tadi. Nah, satu balad tadi. Kecuali kalau memang masuk dalam diperbolehkan mengadakan Jumat yang lebih dari satu. Ya karena tidak cukup atau karena musuhan. Lek ngoten niku ya wis gak masalah. Cuma kalau tidak ada masalah, kok dia mengadakan 2 Jumatan, terus kemudian terdahului oleh Jumatan lain, maka Jumatan yang terdahului itu tidak sah. Yang sah yang mendahului. Lek bareng padha gak sah. Falau sabaqatha au qaranatha Jum'atun fi dzalikal bab fi mahall la yajuzu fihi ta'addud Jum'ah fal Jum'atu batilah. Kalau terdahului atau bareng maka Jumatannya itu tidak sah. Terus yang terakhir alla yataqaddama al-khutbatani ayyataqaddamaha khutbatani, harus didahului dengan 2 khutbah sahihatani mutawaffiratun fihima asyurutu wal arkan. Harus didahului 2 khutbah di mana 2 khutbah itu harus sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dan misalkan Jumatan khutbahnya itu tidak sah, maka seluruh rangkaiannya tidak sah. Misalkan Jumatan, misalkan khutbahnya lali gak wasiat takwa, alhamdulillah, terus maca sholawat, terus mari ngono khutbah lali gak wasiat takwa, itu juga tidak sah. Atau gak maca sholawat, kamu makanya lek khutbah itu rungokno, lek gak dirungokne gak sah gak roh. Ini khutbah itu sing aman ya maca niku, maca dua. Kadang maca setengah ngantuk ya keliwatan. Jadi napa makanya banyak ulama-ulama yang alim itu ketika khutbah juga membaca. Karena nopo ini wedi lek sampai kelihatan rukunnya, lek kelihatan rukunnya maka tidak sah
khutbahnya. Kalau tidak sah khutbahnya maka seluruh rangkaian sak khutbah sak salat itu juga tidak sah. Lalu gak batal apa ya wis bene wis salat zuhur ya ndak, harus tetap kudu dilanjutkan. Kalau misalkan memungkinkan diulang ya diulang. Kalau tidak memungkinkan khutbahnya itu diulang ya tetap harus diteruskan sholat Jumatnya. Misalkan wis terus mari buyar diomongi khatib iki mau gak maca selawat. Oh iya, wis selawat tenan jojo aku sing turu. Iya tenan lek ngono ya napa nggih pokoke lihat napa jenenge lainnya itu menyatakan secara mutawatir kabeh mengakoni gonok sholawate, yaitu berarti tidak sah, ya kudu dibaleni atau diganti dengan sholat zuhur. Nggih, dimangane rukun khutbah itu kudu ngerti. Wallahu a'lam bishawab. Pun ada pertanyaan? Pertanyaan ya? Aman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.